Fasilitas jalan merupakan fasilitas umum yang digunakan banyak orang. Agar dalam dengan fasilitas jalan dapat dilaksanakan secara tertib, maka diperlukan kesadaran hukum dalam berkendara atau berlalu lintas. Tanpa adanya kesadaran hukum dalam berkendara, pengguna lalu lintas akan mengalami sebuah kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dikatakan aman apabila setiap orang, barang terbebas dari gangguan perbuatan melawan hukum dan atau rasa takut dalam berlalu lintas. Faktor yang melatar belakangi peristiwa kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah faktor alam, faktor kondisi jalan, faktor dari manusia itu sendiri. Faktor manusia sebagai faktor kecelakaan dikarenakan perilaku berlalu lintas yang buruk. Permisi Mbak, saya Putri Dasya Fitri, izin mau mewawancarai Mbak nih tentang kesadaran hukum dalam berkendara. Apakah Mbak bersedia untuk diwawancarai? Iya, boleh. Kalau boleh tahu, nama Mbak siapa ya, dari prodi apa? Saya Davina dari Fakultas Fisip Prodi Perpustakaan. Baik Mbak, pertanyaannya, kendaraan apa yang sering Mbak gunakan untuk ke kampus? Kebetulan saya menggunakan kendaraan roda 2 ya, sepeda motor. Lalu menurut Mbak nih, pentingkah untuk tiap pengendara memiliki surat izin berkemudi? Kalau menurut saya itu penting sekali ya, karena banyak sekali pengendara yang masih di bawah umur itu ugal-ugalan, kebut-kebutan. Yang namanya masih di bawah umur pasti emosionalnya tuh masih belum stabil ya, yang pasti bakal membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Iya benar sekali Mbak ya. Nah, lalu Mbak, menurut Mbak nih, apakah seluruh mahasiswa telah sadar pentingnya hukum berkendara? Kalau menurut saya sih sepertinya mereka belum sepenuhnya sadar ya, karena di lingkungan kampus ini sendiri saya masih sering sekali melihat mahasiswa itu kebut-kebutan di jalan, ugal-ugalan, masih belum menaati peraturan lalu lintas. Baik, lalu bisakah Mbak memberikan solusi apa yang harus dilakukan agar pengendara lain juga tidak melanggar lalu lintas? Sebaiknya pengendara itu bisa lebih peduli, lebih menaati aturan lalu lintas itu sendiri, seperti jangan kebut-kebutan, jangan melanggar rambu lalu lintas dan lampu merah ya, karena itu sangat bahaya sekali. Itu saja. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak. Sering Anda gunakan ketika berpergian ke kampus? Kalau ke kampus itu biasanya ya naik kendaraan bermotor. Kemudian, menurut Mbak, apakah seluruh mahasiswa telah sadar pentingnya hukum berkendara, Mbak? Sepertinya belum, kebanyakan ada beberapa oknum mungkin. Iya. Nah, kemudian menurut Anda pentingkah untuk setiap pengendara memiliki surat izin berkendara, Mbak? Penting, karena kalau mau pergi jauh itu surat izin yang paling penting digunakan. Kemudian adakah saran dari Mbak untuk menyadarkan mahasiswa terkait pentingnya kesadaran hukum berkendara? Mungkin diingatkan dengan cara ditegur ketika melihat orang yang melanggar lalu lintas tersebut. Setelah observasi dengan wawancara bersama 2 orang mahasiswa dari Universitas Bengkulu tadi, didapati bahwa ternyata rata-rata mereka menggunakan sepeda motor untuk berangkat ke kampus. Namun saat kami observasi lebih lanjut, banyak juga mahasiswa yang menggunakan kendaraan lain untuk ke kampus, seperti mobil dan angkutan umum. Ada pula kami dapati mahasiswa yang berjalan kaki dari tempat tinggalnya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang dimaksud lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah sarana dan prasarana bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Ternyata, belum sepenuhnya mahasiswa Universitas Bengkulu sadar akan kesadaran hukum berkendara, karena masih banyaknya mahasiswa yang melanggar syarat membawa kendaraan di jalanan. Hal itu pula telah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 285. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalanan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi
kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3 junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.